senang-senang hutang tak bayar, padahal cukup dahsyat efeknya setelah meninggal. Ini perlu dicamkan berulang-ulang. Makanya kalau bisa hidup itu jangan berhutang. Dang ubailat tapak, du ubailat punggung. Berapa yang semampunya, hiduplah ala kadarnya. Kalau belum mampu untuk membeli expander, beli dulu Avanza tahun 2005. NMAX kaji kat menyokanan. Nyokarat expander. Harga 300. Hutang tak bayar. Hidup melampau-lampau dalam nafsu. Kalau belum mampu untuk membuat pagar dengan remote, beli remote-nya dulu. Pagar nanti boleh belakangan. Yang penting belum remote ini. Jadi itu bahaya meninggal dengan membawa hutang. Wasiat wajib. Cuma wasiat kalau bentuknya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Salam kepada Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang memandikan jenazah, dan terakhir kita sudah bahas tentang cara memandikan jenazah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan minggu lalu bagi yang ditugaskan atau bagi setiap keluarga yang memandikan jenazah saudaranya bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Subuh hari ini kita akan sambung dengan pembahasan tentang takfin al-mayyit, yaitu tentang mengkafankan jenazah. Mengkafankan jenazah ini hukumnya juga fardu kifayah, mengikuti aturan dari jenazah yang lain. Jadi pengurusan jenazah yang lain, artinya kalau ada jenazah terlantar setelah dimandikan tidak dikafankan, maka menyebabkan dosa satu kampung, dosa besar satu kampung. Makanya fardu kifayah, harus ada orang yang mengurusinya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wa kafinuhu fi sawbain, kafankanlah jenazahmu fi sawbain, dalam dua helai pakaian. Ini kebetulan hadis ini bicara tentang jenazahnya orang yang meninggal di waktu ihram, terjatuh dari untanya. Maka Rasulullah menyebutkan kafankan dalam dua kainnya, maksudnya kain ihram. Nanti ada sedikit pengecualian sekaligus kemuliaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram, itu disuruh kafankan dengan kain ihramnya.
khusus orang yang meninggal ketika ihram. Jadi kain ihram itu dua helai bagi laki-laki. Jadi ini khusus bagi laki-laki. Baik, kemudian kepada siapa dibebankan urusan pembelian atau penyediaan kain kafan? Para ulama bersepakat mengatakan bahawa nafaqatut takfin wa mu'natut tajhiz min hamlin lil maqbarah wa dufina wa nahwi min tirkatil mayyit. Jadi ulama sepakat mengatakan bahawa semua biaya tentang urusan jenazah, mulai dari mengkafankan, lalu kemudian urusan penguburan sampai selesai, itu semua dianjurkan diambil dari tirkatil mayyit, dari harta peninggalan si mayat. Jadi ambil uang si mayat untuk urusan mengurusi dirinya sendiri. Itu anjuran dalam agama. Jadi jangan dahulukan harta orang lain, tapi dahulukan dari harta si mayat. Kalau mau ambil dari harta si mayat, maka ambil hartanya yang tidak berhubungan dengan hak orang lain. Kal marhun, seperti barang gadai. Ya, contohnya si mayat menyimpan jaminan orang yang sedang bergadai dengannya, maka tidak boleh ambil milik orang yang sedang menyimpan barang gadai tersebut. Jangan ambil harta si mayat yang berhubungan dengan orang, ya, apakah harta titipan. Jadi murni harta si mayat untuk mengurusi jenazahnya sendiri. Wa yuqaddam 'ala ad-dain wal wasiyah. Dan pengurusan mayat ini, harta-harta itu boleh diambil lebih dahulu dan lebih diutamakan daripada membayar hutang dan wasiat. Jadi kan bayar hutang dan wasiat itu wajib, tetapi mengurusi jenazah itu lebih utama. Jadi misal kalau si mayat ada uang 10 juta, lalu hutangnya pun berjumlah 10 juta, bolehkah kita mengambil harta si mayat sedangkan dia dipersiapkan untuk bayar hutang? Jawaban dari para ulama bahawa urusan mengurusi jenazah itu lebih diutamakan daripada membayar hutang dan melaksanakan wasiat. Jadi boleh ambil dari harta si mayat, bahkan bukan boleh ambil dulu untuk urusan jenazah, sisanya baru sisakan untuk bayar hutang. Nah, jadi jangan sampai ada orang mengatakannya haji cokli peng jenazahnya, pengnya gak kebah ke bayi hutang. Tidak, lebih utama mengurusi jenazah dengan harta si mayat sendiri. Berapa sisa, barulah pelaksanaan wasiat, hutang dan wasiat. Nanti kalau si jenazah setelah bayar hutang dan wasiat tidak ada warisan sama sekali, berarti tidak ada rezeki ahli waris. Jadi ahli waris jangan merasa bahwa wajib ada warisan, tidak. Karena warisan itu nanti setelah urusan membayar hutang dan pelaksanaan wasiat. Walaupun tidak ada lagi
habis semua untuk bayar hutang, tetap yang lebih utama membayar hutang. Dosa besar ahli waris yang berani membagi warisan tapi hutang orang tidak dibayar. Dosa besar. Berarti ahli waris ikut bersama jenazah memakan harta milik orang lain. Makanya ada orang kadang-kadang marah, Pak, ketika sudah meninggal, harta si mayat tidak mau dijadikan sebagai pembayaran hutang. Ada yang datang ketika prosesi jenazah mengatakannya hanya kubur memang jenazahnya, tak boleh kubur ni, bayar dulu hutang kami. Jadi itu sebenarnya walaupun salah di posisi itu, tapi maksudnya benar. Salah pelaksanaannya, tapi maksudnya benar. Karena jenazah kalau dikuburkan belum selesai membayar hutang, itu berefek pada nasib si jenazah. Makanya Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah. Jiwa seorang mukmin terkatung-katung, ruhnya terkatung-katung. Di mana? Di alam barzah, sampai hatta yuqda anhu waliyuhu, sampai dibayarkan hutangnya oleh ahli warisnya. Kalau tidak dibayar, ruh dari jenazah itu tersiksa di alam barzah, tidak mendapatkan kebaikan dari Allah. Di ahli waris lebih kurang aja, dia bagi warisan, hutang orang tidak bayar. Padahal urutannya kalau kita urut, itu pertama ambil dulu uang si mayat untuk urusan jenazah dia sendiri. Itu yang paling utama. Jadi kalau ibu punya uang, istri punya uang, yang meninggal suami, si istri punya uang, anak-anak sudah berhasil semua dalam ekonominya, tetap tidak disuruh minta uang anak. Tetap jangan beri uang anak, tetap jangan ambil uang istri, disuruh ambil uang si mayat. Makanya bapak-bapak sebelum meninggal kasih tahu nomor PIN ATM sama istri. Ini selalu sembunyikan nomor PIN ATM. InsyaAllah istri kalau dikasih uang belanja cukup tidak akan ganggu nomor PIN itu. Kecuali belanja tidak cukup, baru nomor PIN harus kita rubah-rubah setiap minggu. Jadi itu, Pak, yang perlu kita tahu lebih dahulu. Kenapa begitu? Karena itu sedekah terakhir yang Allah akan catatkan pahala ketika jenazah itu belum dikuburkan. Jadi itu sedekah terakhir untuk dirinya sendiri. Catatan terakhir bahwa dia mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Begitu masuk kuburan, tinggallah yang amal yang pernah dia lakukan. Tak bisa lagi berusaha. Jadi kalau masa produktif sudah habis, maka pensiun, tak bisa buat apa-apa lagi. Yang dia dapat apa? Jariah. Baik jariah bentuknya pahala atau jariah bentuknya dosa. Jariah bentuk pahala, apa yang kita lakukan di atas dunia dalam bentuk kebaikan, anak yang saleh, kemudian kita pernah mewakafkan sesuatu. Ini semuanya akan mengalir kepada si mayat atau berbentuk dosa. Siapa yang pernah membuat sebuah kejahatan lalu diikuti oleh orang lain, maka kejahatan itu mengalir dari dosa-dosa orang yang melakukan kejahatan itu. Siapa yang pernah buka warung kopi dengan sistem tidak peduli agama, sudah meninggal, warung kopi itu masih dipenuhi oleh orang-orang yang tidak salat maghrib, masih dipenuhi oleh orang-orang yang memanfaatkan wifi yang kita sediakan untuk main game judi online, itu kita sudah mati pun, Pak, dialirkan semua dosa warung kopi itu ke kita. Jadi kan mayang man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memperkenalkan satu keburukan, falahu ismun, dia dapat dosa, diikuti dengan dosa man amila bihi, diikuti oleh dosa orang yang mengikuti keburukan itu, min ghairi ayyan qusa min ismihi syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti sedikit pun. Jadi dosa orang yang ikut sempurna, dikopi oleh Allah, dipaste ke
orang yang mendirikan pertama sekali kejahatan itu. Nggak cukup dulu aja nak kedai kopi pelihara orang tak solat. Kenapa tak diusir? Kenapa tak ada halo-halo? Nyoka maghrib, kajian aja. Mudah saja, orang pasti taat yang punya kedai kopi kita. Tapi tak ada. Tunggulah waktunya. Begitu mati, mengalirlah semua siksa yang kita simpan di dunia. Di keturunan 7 turunan masih buka kedai kopi, bangga lagi nyo nek ke nyo pedang kopi pun. Hai depu bawah nek ke tengah kusiksa dengan kedai kopi nyo. Nek bangai cucur bangai. Kalau buat bisnis boleh, bukan bermakna haram. Tapi jaga agama. Maghrib tutup, usir semuanya. Nasi pak di seloro pak. Nasi ram ngei su siram ni mundur. Kan saya sudah pernah bilang, Pak. Saya pernah pengajian maghrib ke tempat lain. Salah satu kedai kopi terbesar, Pak, yang dekat-dekat dengan kita sini. Maghrib, saya ngejar pengajian di tempat lain. Maghrib, penuh orang, Pak. Tak ada yang solat. Itu sedang azan. Tak ada yang bangkit, tak ada yang solat. Mengherankan, ada orang-orang yang Masya Allah nak mikir nasibnya sendiri. Ini nanti yang mengalir, Pak. Jadi catatan terakhir yang dihitung masih hidup adalah nafkah di atas urusan jenazah sendiri. Makanya disuruh ambil dari wang sendiri. Maka kita sebelum meninggal itu persiapkan harta. Boleh simpan isteri, boleh simpan mak suami, suami simpan mak isteri. Kasih tahu bang nyumpat 5 juta. Kalau saya meninggal, kain kafan beli dengan ini. Ongkos gali kuburan gunakan ini. Apapun gunakan ini yang sifatnya pengurusan jenazah, buat kerenda untuk bawa, bayar ongkos orang gali kuburan, yang memandikan jenazah, macam model lah, ini gunakan ini. Itu bagus. Begitu Pak Ibu. Jadi tidak disuruh dengan uang anak, dan anak pun tidak perlu mengatakan tak apa-apa biar uang adik aja. Itu walaupun anak ini berniat baik, tapi salah posisi, Pak. Di situ tidak disuruh dengan uang keluarga, disuruh dengan uang si mayat. Baik. Setelah itu baru urusan hutang. Kalau bisa sebelum dikuburkan kabar hutang. Kalau bisa. Cuma karena kita kan kadang-kadang tak sempat mikir. Tak sempat mikir karena sedang gabuk-gabuk dalam kesedihan, tak sempat mikir. Tapi segeralah bereskan hutang dari jenazah. Rintihan jenazah di alam kubur yang dia minta kabayi hutang long aina, itu rintihannya, Pak. Kabayi hutang long itu disiksa betul orang yang berhutang kemudian mati tidak diselesaikan hutangnya. Makanya salah sendiri. Waktu hidup suka berhutang, enggak ada rencana bayar. Lalu pergi menuju kematian dalam keadaan membawa hutang. Hati-hati, karena mati tidak terduga, sedangkan hutang sudah pasti. Maka segerakan hutang. Orang hari ini aneh-aneh saja pekerjaannya. Sedekah banyak, hutang ada bayar. Umrah pergi, hutang tak bayar. Padahal umrah kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya sunnah. Sudah habis uang, sudah sertuh 50 juta ke ulang-ulang umrah. Yang hutang 10 juta dari roji hanai bayi-bayi kiban berat kurang aja orang. Seharusnya dia bayar hutang dulu. Setelah itu jangankan ke umrah, pergi umrah ke Israel pun terserah. Ini ndak. Hidup senang-senang, hutang tak bayar. Padahal cukup dahsyat efeknya setelah meninggal. Ini perlu dicamkan berulang. Makanya kalau bisa hidup itu jangan berhutang. Dang ubailat dapat, du ubailat punggung. Berapa yang semampunya, hiduplah ala kadarnya. Kalau belum mampu untuk membeli expander, beli dulu Avanza tahun 2005. NMAX kajian menyokanan. Nyokarat expander. Harga 300. Hutang tak bayar. Hidup melampau-lampau dalam nafsu. Kalau belum mampu untuk membuat pagar dengan remote, beli remote-nya dulu. Pagar nanti boleh belakangan. Yang penting belum remote ini. Jadi itu bahaya meninggal dengan membawa hutang. Wasiat wajib.
Cuma wasiat kalau bentuknya harta itu paling boleh dilakukan sepertiga maksimal. Sepertiga. Kalau dia wasiatkan setengah dari harta bapa tolong berikan ke anak yatim panti asuhan, tidak boleh dilaksanakan, wajib dilanggar. Yang boleh dilaksanakan hanya sepertiga. Jadi kalau dari 100 juta yang boleh dijadikan wasiat hanya 33 juta, 33. Begitu kalau keluar dari kalkulator. Lebih tak boleh. Walaupun dia bilang 50%, tak boleh. Cuma boleh 30%. Sepertiga. Nah, baik. Lalu kemudian, kalau seandainya fa illam yakun lahu mal, kalau si jenazah tak ada wang. Jenazahnya orang miskin, tak ada wang dia untuk mengurusi dirinya sendiri. Fa ala man tulzimuhu nafaqatuhu fi halil hayat. Baru boleh ditanggung urusan jenazah oleh orang yang menanggung nafkahnya di masa hidup. Nah, itu baru boleh bertindak. Siapa yang wajib tanggung nafkah si jenazah masa hidup? Dialah yang bertanggungjawab untuk membeli urusan kain kafan dan segala macam. Jadi kalau seorang anak yang meninggal, pakai uang anak itu dulu, uang pribadi dia, buka celengannya, suruh ganti, suruh pakai. Kalau tidak ada, dia masih SMA, tidak ada uang, SPP kita yang bayar, maka ayahnya lah yang akan menanggung urusan jenazah itu. Ayahnya tak ada, maka siapa yang wajib tanggung nafkah si anak itu? Kakeknya, bukan ibunya. Ibu itu tidak pernah dibebankan untuk menanggung nafkah, tidak pernah. Kakeknya, tidak ada kakeknya, adik ayahnya, abang ayahnya. Ibu tidak pernah dalam catatan agama disuruh tanggung nafkah anak, tidak pernah. Karena perempuan dimuliakan Allah adalah orang yang ditanggung nafkah, bukan yang menanggung nafkah. Oh, kalau ada seorang istri yang baik, ingin mengetahui suaminya rezekinya mungkin pas-pasan, lalu dia tolong suaminya, itu kebaikan si istri. Itu dia yang ridha. Tapi yang memaksa istri untuk menjadi penanggung nafkah tidak boleh. Maka suami tidak boleh buat kesepakatan dengan istri, Irona tanggung peng SPP, saya uang belanja. Tak boleh. Tak boleh seorang suami mengatakan, saya tanggung uang belanja sebulan, kamu saya minta tanggung SPP, kerana isteri PNS diminta tanggung uang SPP anak. Tak boleh. Uang isteri tak ada urusan dengan tanggung nafkah, itu uang asli isteri, terserah isteri. Yang kita suami, urusan kita semua apa? Ini kabar gembira bagi ibu-ibu. Saya lihat ibu-ibu dah mulai tersenyum ini. Lalu ibu-ibu mengatakan, untung nak melako bengahnya, untung nak melako. Untung saya bawa suami pagi ni, alhamdulillah bagi dengar gerak. Itu dalam hati ibu-ibu. Saya lihat dah mulai banyak tersenyum-senyum ni. Tapi memang begitu dalam agama. Memang begitu dalam agama. Walaupun isteri PNS, walaupun isteri lebih banyak gaji, yang nafkah tetap suami. Nafkah primer tetap suami. Wang belanja, SPP anak, beli galon, bayar listrik, bayar IndiHome, macam-macamnya mandum suaminya. Jadi wang isteri dikemanakan? Isteri kalau salihah, begitu tahu suaminya tidak mampu, maka dia dengan kerelaan hatinya dia mengatakan, bang, hanapu bahlung yang bayu listrik, bahlung yang bayu wifi, bahlung yang tanggung SPP. Dia duduk-duduk macam bahati bagah ini. Tapi dia rida, isteri itu rida, itu baru boleh. Makanya coba lihat ayat Allah, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kalau isteri-isterimu, kata Allah, memberikan maharnya untukmu dengan keridaan, barulah engkau boleh memakannya, fakuluhu hani'an mari'a, baru boleh engkau makan dengan hani dan mari. Hani itu makanan yang bagus, baik. Mari'an akibatnya pun baik. Makanya kalau isteri merelakan maharnya, itu aman, Pak. Tapi harus jelas akadnya, hutang atau kasih. Jangan dulu kasih, waktu meninggal suami dianggap hutang. Ini isteri kurang ajar juga, mengubah akad.
Roji, hana pun nak pakai aju anak matalla. Tak jelas akadnya apa. Begitu meninggal, dia kasih tahu anak, mamak dulu ada hutangkan mahar ke bapa anak. Itu kalau dia berbohong, maka dia telah mengembalikan sesuatu yang haram pada dirinya. Maka harus jelas, ini bang pinjam ya, ini bang hutang ya, nanti kapan ada uang dibayar. Itu harus jelas itu. Jadi yang mau dibilang di sini apa? Kalau jenazah tidak ada harta untuk mengurusi dirinya sendiri, maka yang wajib tanggung adalah orang yang wajib menanggung nafkahnya. Kalau istri meninggal, istri punya uang sendiri, ambil uang istri, jangan pakai uang suami, ambil uang istri untuk beli ini beli itu, pakai uang istri. Oh, kalau kita mau bayar sebentar karena gabuk-gabuk anak pak cok ATM dari istri, mau bayar sebentar boleh, tapi nanti tarik balik pak. Memang jenazah mengharapkan itu. Jadi jangan kita pikir kita berbuat baik padahal bukan di tempatnya berbuat baik. Misal kita tanggung dulu sebentar, ya udah bapak tanggung sebentar, nanti ini jenazah istri ditanggung sama suami sebentar, boleh, tapi nanti tarik balik. Karena jenazah memang menunggu kebaikan terakhirnya menanggung dirinya sendiri. Dia bersedekah ke atas dirinya sendiri. Jadi kalau istri meninggal, kalau dia tidak ada harta, barulah suaminya yang menanggungnya. Orang tua yang meninggal, kalau tidak ada harta, baru ditanggung oleh anaknya. Nah, ini semua level kedua. Kalau si jenazah tidak ada harta. Berikutnya, fa in lam yujad ahad, seandainya pun jenazah itu tidak ada harta, lalu tidak ada sanak saudara, rupanya dia sebatang karang, tidak ada sanak saudara, maka di saat itu barulah tulzimuhu nafaqatul mayyit min baitil mal in wajada. Kalau dia hidup sebatang kara, tidak ada saudara pun, harta pun tidak ada, maka ditanggung urusan jenazahnya oleh baitul mal. Maka itu menjadi tanggungan jama'atul muslimin. Baitul mal itu kan tempat zakat kita alirkan. Rupanya baitul mal pun tidak ada, barulah orang-orang yang berada di sekeliling jenazah. Baru tetangga turun tangan. Baitul mal rupanya tidak bisa memberi, tidak ada, kosong uang, baru dikorupsi sama kepala baitul mal misal. Contoh, Pak. Contoh. Hai, walaupun kenyataan jinah lagi nya. Ini kita contohnya harus kita update. Lalu kalau tidak ada juga, barulah ditanggung oleh jama'atul muslimin. Baru sekeliling-kelilingnya tetangga mengatakan bahlum bayu, anak pupu, ya beloju, ya beloju jakafan saya bayar. Nanti ketua komplek bilang saya bayar. Itu begitu urutan mengurusi awalan pengurusan kain kafan sampai selesai. Jadi kalau seandainya kita di satu komplek atau satu komunitas atau satu kampung ada setoran di awal untuk urusan kematian. Di kampung-kampung kan dibuat setoran di awal, tiap bulan tu diambil berapa puluh ribu untuk urusan kematian. Jadi pas waktu meninggal, kampung yang tanggung. Dibeli kain kafan, beli ini, beli itu dibolehkan karena uangnya dari kita di awal. Itu sama seperti nabung, Pak. Itu tidak mengapa. Tapi kan ada batasan dari kampung. Misal satu orang meninggal dibatasi 300.000 misal. Selebihnya kita tanggung sendiri. Kembali ambil ke uang jenazah. Kembali ambil ke uang jenazah. Begitu. Bahkan uang sedekah yang dikasih pun jangan pakai. Karena itu bukan uang jenazah, Pak En. Kena uang culok lambreh. Itu jangan dipakai dan berdasarkan syariat. Itu jangan dipakai untuk urusan jenazah. Karena itu bukan uang jenazah. Orang bersedekah bukan ke jenazah. Orang sedekah untuk orang yang ditinggalkan oleh jenazah. Tidak ada orang nyukur mati, tidak ada. Karena dia itu sudah berakhir. Orang kasih sedekah itu untuk orang yang ditinggalkan oleh jenazah. Urusan-urusan orang ditinggalkan oleh jenazah, ke anak yatim, ke istrinya, untuk makan anak istri, itu tujuan orang sedekah. Makanya
Uang sedekah itu jangan dipakai untuk urusan jenazah. Tetap utamakan pengderoi, peng si jenazah itu. Itu dia. Jadi jangan sampai dia tidak mendapatkan pahala terakhirnya ketika dia berada di atas dunia. Karena bentar lagi mau pindah alam. Baik. Itu urusan nafkah di atas jenazah. Baik. Berikutnya. Kalau ini singkat saja, kalau seandainya ditanya orang siapa yang paling berhak mengurusi kain kafan, melaksanakan proses pengkafanan, itu sama dengan orang yang paling berhak memandikan. Berarti yang paling utama adalah dari pihak keluarga yang punya hubungan nasab dengan jenazah. Jadi dari awal saya sudah bilang bahwa semua urusan jenazah itu yang paling berhak adalah kerabat yang punya hubungan nasab dengan jenazah. Kita yang nggak punya hubungan kerabat, itu tunggu dulu. Kalau mau maju, minta izin Pak sama pihak keluarga. Tak beluh-beluh lah rumah gop bahlung pebereh hendak. Kalau si anak mengatakan piuh dengku, kami masih punya keluarga, maka Tengku Imam tak boleh bicara apa-apa. Nanti kecuali urusan setelah solat, waktu mau bawa itu perlu orang banyak. Tapi kalau si jenazah, kalau si keluarga mengatakan bahawa biar kami yang bereskan semua, itu tidak usah kita sok-sok paten masuk ke rumah orang untuk mengurusi Pak. Cukup duduk di bawah tenda tunggu kapan dikeluarkan jenazah. Nanti sampai urusan dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, itu masih semua urusan keluarga. Itu urusan keluarga, kecuali diminta bantu sama keluarga. Diminta bantu, kami tidak mampu, kami dulu semuanya tidak ada yang di pesantren, kami semuanya di SMA, itu pun jurusan IPA, misal contoh. Lalu kemudian baru kita diminta bantu, baru boleh masuk, baik memandikan, mengkafankan maupun mensolatkan. Kalau tidak, jangan coba-coba. Dan enggak usah kita bilang-bilang ana mampu pi di urangnya mutamat pi hanjit. Memang haknya begitu. Makanya Tengku Imam perlu belajar mengaji kembali kalau tidak tahu paham masalah itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu seputar siapa yang bertanggungjawab mengkafankan, termasuklah keluarganya yang berhak mengkafankan. Tapi harus paham harus paham cara mengkafankannya. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam sifatul kafan. Kita masih punya waktu setengah jam lagi sampai menjelang solat. Sifatul kafan. Ini 15 menit lagi, kemudian kita bertanya jawab. Kriteria kain kafan. Bagaimana kain kafan yang dianjurkan? Keterangan pertama bahawa yukfanul mayyit ba'da ghuslihi bima yahillu lahu labsuhu fi hadil hayat. Semua kain boleh digunakan untuk menjadi kain kafan. Apa yang digunakan di masa hidup itu pun bisa digunakan waktu meninggal. Itu secara umum. Nanti ada sunnahnya. Yang sunnahnya kain putih. Tapi secara umum dulu, apa yang kita gunakan, kain-kain yang kita gunakan di masa hidup, maka dibolehkan untuk digunakan untuk meninggal. Yang halal di masa hidup, maka halallah untuk meninggal. Fayukfan fil jaiz minal libas. Jadi bentuk pakaian pun kalau tidak ada pakaian lain, maka boleh digunakan. Pada sebenarnya nanti bentuk kain kafan itu kain, bukan bentuknya qamis, bukan berbentuk baju bagi laki-laki. Tapi seandainya tidak ada, meninggal di padang pasir, tidak ada kain kafan, tidak ada ini, tidak ada itu, maka pakaiannya pun bisa dianggap sebagai kain kafan. Ini cerita umum dulu. Nanti kalau normalnya tidak boleh, normalnya tetap kain, bukan berbentuk qamis. Wala yukfanur rajul bil harir. Tak boleh mengkafankan jenazah laki-laki dengan sutra. Tak boleh. Sebagaimana sutra haram bagi laki-laki di masa hidup, maka haram pula ketika menjadi pakaiannya ketika meninggal. Waktu fanul mar'ah bihi, tapi boleh untuk perempuan. Jadi perempuan boleh
dengan kain sutra. Wa yushtaratu fil kafan alla yasiful basharah. Kain kafan tak boleh yang tembus pandang. Kain kafan tak boleh yang tembus pandang yang nampak basharah, nampak kulit. Karena kalau itu yang digunakan, fawujuduhu ka'adamihi, maka sama saja seperti tidak dikafankan. Jadi kain kafan pakai, tapi kulit si mayat masih nampak. Kita lihat dari luar masih nampak. Yang paling berbahaya apalagi untuk perempuan. Maka seperti itu dianggap ya wujuduhu ka'adamihi, seperti tidak ada itu. Maka tidak boleh kain kafan yang tipis. Cari kain kafan otomatis yang tebal, tidak nampak kulit. Wa yajibu ayakuna al-kafan tahiran. Kain kafan itu harus yang suci. Fala yajuzu takfinuhu bil mutanajjis. Tidak boleh mengkafankan kain yang ada terkena najis. Wa aqallul kafan saubun wahidun yastur jami' badan. Sekurang-kurangnya jumlah kafan itu satu lembar, sekurang-kurangnya satu lembar yang bisa menutup semua badan. Dan sebaik wa aksaruhu sab'un, kalau mau yang paling banyak 7 helai. Wal afdal, nah jadi paling kurang 1 helai, paling banyak itu 7 helai yang boleh digunakan, jadi tidak boleh lebih. Tapi yang paling bagus mengikuti arahan Nabi, wal afdal lirajul salasah walil mar'ah khamsah. Paling bagus tu untuk laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah bahawa Rasulullah SAW mengkafankan sahabat-sahabatnya itu dengan cara begitu. Lalu Rasulullah pun kufina fi salasati aswab bidin. Rasulullah pun waktu meninggal dikafankan dengan 3 helai kain, menurut keterangan dari istrinya. Jadi itu beberapa perkara yang perlu kita ketahui seputar kain kafan. Khusus pada orang yang meninggal ihram seperti kita sebutkan tadi, itu dimuliakan dengan disuruh kafan dengan kain ihramnya, tak usah lebih. Tadi kan 3 helai paling bagus, tapi khusus orang yang ihram itu dengan kain ihramnya. Kan laki itu 2 lembar kain ihram, dengan itu saja dikafankan. Jadi tidak 3 bagaimana? Tidak apa-apa, karena dimuliakan Allah. Kenapa begitu? Karena dia nanti, kata Rasulullah, yub'asu yaumal qiyamah, nanti ketika di hari kiamat, orang-orang yang meninggal ketika ihram ini, dia dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah. Semua yang meninggal ketika ihram, maksud ketika ihram itu Pak, sudah ngambil niat ihram, sudah ngambil niat ihram, lakukan ritual haji atau umrah yang masuk dalam kategori setelah berniat ihram. Rupanya dalam desak-mendesak itu meninggal. Waktu tawaf kerana tertolak sana tolak sini, terinjak, meninggal sedang ihram. Yang seperti itu dia nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Pas bangkit dari kuburan, kita akan dengarkan suara-suara labbaik Allahumma labbaik. Mereka lah yang meninggal ketika ihram. Begitu. Kemudian bagi laki-laki 3 helai pakaian itu, 3 helai kain itu sunnahnya putih, dan 3 helai itu bentuknya semuanya kain. Bentuknya semua kain. Sedangkan bagi perempuan 5 helai itu 1 lembar itu untuk jilbabnya, lil khimar. Kalau perempuan 5 lembar semuanya, laki 3 lembar kain semua, kain terhampar semua. Kalau perempuan 5 lembar, 1 lembar untuk khimar, jadikan jilbab. Itu tak mesti dari kain kafan jilbab tu. Ibu pakai jilbab hari-hari, mukena boleh juga dipakai jadi jilbab untuk jenazah. Jadi enggak mesti kain kafan. Karena khimar itu yang penting ada penutup kepala, nanti dijadikan sebagai jilbab. Perempuan Ibu,
Sampai mati pun disuruh berjilbab. Kalau mati yang sudah tidak menarik lagi, sudah pucat, pasti tidak ada yang suka lagi, tidak ada yang perli lagi, Pak. Tidak ada yang sweet-sweet, tetap disuruh jilbab. Apalagi di masa hidup. Maka salah satu dosa-dosa terbesar adalah membuka penutup kepala. Jadi perempuan yang tidak pakai jilbab itu, karena mungkin suaminya bilang, jangan pakai jilbab, nanti nampak kali tuanya. Dia suruh nampakkan, suruh seksi-seksi sikit. Itu dengan suami nanti bersama melenggang kangkung ke dalam neraka. Yang dua ngelakukan itu. Jadi ketika si perempuan dimasukkan neraka oleh Allah, si perempuan bilang, itu suamiku yang larang ya Allah. Suamiku yang mengatakan boleh, tidak apa-apa, duduk di depan rumah sedang bunga, tidak usah pakai jilbab, biar nampak muda sikit lah. Kalau pakai jilbab itu kan nampak kali kayak ibu pengajian misal. Tak pakai jilbab, apa yang terjadi? Isteri dimasukkan neraka karena membuka aurat, maka suaminya pun digandeng oleh isteri. Yuk bang, sama-sama bang, kita ke neraka. Di situlah hancur-hancuran hidup. Makanya sampai mati disuruh pakai khimar, disuruh pakai penutup kepala. Lembaran kedua disuruh jadikan sebagai pakaian. Lembaran kedua untuk perempuan itu disuruh buat jadi baju kayak ini tinju, Pak. Kan ada orang ketika mau naik ring tu, kan ada yang baju yang tampak getik tu, Pak. Begitu disuruh buat. Jadi kain kafan dilipat, dilobangkan di leher, dilobangkan di leher, lalu disuruh buat seperti gamis sampai ke betis. Sampai ke betis. Jangan dijahit. Yang ini tetap, artinya yang ini tetap nampak. Tapi itu pakaian keduanya untuk perempuan. Dibuat dari kain tadi. Cukup dilobangkan di bahagian leher. Lalu jadi dilipat dua, bahagian leher lobangi. Jadi sudah jadi seperti baju. Jadi sudah jadi seperti ini hujan, mantel hujan. Lagi mantel hujan kan? Begitu. Yang kedua. Lalu 3 lembar lagi baru untuk lifaqah, baru untuk membungkusnya. Jadi perempuan lebih banyak lembarannya. Karena perempuan memang auratnya disuruh jaga hidup mati. Hidup mati suruh jaga. Sampai nanti waktu membawa jenazah, itu perempuan waktu dibawa jenazah itu benar-benar tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi tidak boleh dari kamar mandi yang angkat jenazah perempuan tu laki-laki. Ada orang tanya, tapi kan udah mati Ustaz, nak menarik lagi. Bukan masalah menariknya, kemuliaan perempuan. Nanti ke depan tu dibahas. Sampai segitu. Ini udah dimandikan, udah dibungkus. Yang bawa jenazah perempuan dari kamar mandi ke depan, dari depan masuk ke waktu dibawa ke tempat solat, itu tidak boleh yang bawa orang yang bukan mahram. Sampai begitu diatur. Kecuali dilapisi, jangan pegang langsung tubuhnya. Apakah angkat dengan kasur-kasurnya ke atas ke keluar, ataukah taruh papan dulu, angkat dengan papan. Yang mat langsung jenazah hidang, ini jangan biasakan, Pak. Ini perlu diatur nih, ketua komplek perlu atur, jangan sampai jenazah perempuan dibawa oleh yang bukan mahramnya. Padahal sudah mati tu, sudah tidak menarik dan dilapisi dengan kain. Selama terpegang tubuhnya tetap tidak boleh. Jadi kalau mau bawa jenazah perempuan bagi yang bukan mahram, itu taruh papan dulu atau taruh kasur. Jadi kasurnya yang diangkat. Segitu penghormatan Allah kepada hambanya yang bernama perempuan. Maka beriat kurang ajar di urinang, ketika Allah yang mencipta menghormatinya, memuliakannya, dia menghinakan dirinya sendiri dengan pakaian seksi, jalan-jalan dia nampakkan aurat. Makanya itu termasuk kekurang ajaran hamba Allah kepada Allah yang memuliakannya. Makanya haram masuk surga. Rasulullah mengatakan 3 golongan perempuan haram masuk surga. Haram. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tak boleh. Siapa mereka? Nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Pakai baju tapi ketat, berpakaian tapi telanjang. Model-model baju-baju karet-karet tu,
karet-karet. Nanti ada yang jilbab-jilbab karet. Begitu bawa motor, menempel semuanya. Itu haramnya jilbabnya kan. Itu tak boleh itu. Itu sudah termasuk pakaian tapi ketat, termasuk telanjang, mencetak tubuh. Kalau laki kalau dicetak tubuh, tak pengaruh. Enggak pengaruh. Perempuan mana pun tak ada yang suka. Kita pakai baju ketat, tercetak tubuh, tak ada yang suka. Karena perempuan lebih suka isi dompet kita daripada bentuk badan kita. Bentuk badan boleh kayak mana pun, melar, gemuk, tak jelas. Tapi isi dompetnya mantap, itu lebih disukai daripada yang gagah, tinggi, ganteng tapi tak ada isi dompetnya. Jadi perempuan fisiknya yang sangat dijaga. Makanya Nabi mengharamkan masuk surga yang berpakaian ketat. Nabi tidak bilang telanjang, pakaian ketat aja haram masuk surga, apalagi telanjang. Yang kedua, mumilatun ma'ilat, sengaja bergaya, berjalan berlenggak-lenggok. Jadi sengaja memancing gaya jalan, memancing pandangan laki-laki. Jadi itu haram, seperti jalannya Pragawati, pakai sepatu-sepatu berdahak itu, high heel itu, yang berdahak-dahak tinggi itu haram, berjalan dengan cara memancing pandangan laki-laki. Kemudian yang ketiga, waru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Imam Nawawi menjelaskan punuk unta yang dimaksud Nabi adalah memakai sanggul di ubun-ubun kepala. Haram dalam surga. Apa urusannya dengan sanggul? Ternyata terbukti sanggul itu ternyata ada lambang kebanggaan di dalamnya. Makanya semua hari ini acara-acara yang besar, perempuan mulai menghiasi diri di kepalanya. Yang rambut pendek pun beli sanggul, taruh. Baru pakai jilbab. Ada yang model itu saya lihat itu rambut panjang diikat sengaja ditaruh di sini, lalu pakai jilbab. Jadi mengkembang, kebanggaannya Pak, rasa seperti ada kemewahan, keindahan di situ. Kalau tidak, mana mungkin hari ini semua acara-acara mewah itu perempuan dihiasi di kepala. Bagus dihiasi di kaki, tapi tidak bermakna kepala jadi tujuan. Disitulah Nabi mengatakan tentang haramnya bersanggul di ubun-ubun. Jadi kayak mana tu ibu-ibu yang rambutnya panjang, taruh ke bawah. Jadi sanggulnya taruh sini, jangan di ubun-ubun. Sudah, jangan pula taruh di sini. Kalau taruh di sini, dipikir orang walkman. Jadi inilah kain kafan untuk perempuan. Terakhir 5 menit. Setelah kita tahu sifat kain kafan ini, bagaimana cara mengkafankannya? Ini perlu diperhatikan sedikit. Cara mengkafankan itu tergantung, kita umpamakan laki-laki, tergantung pada ukuran tubuh si jenazah. Kalau ukuran tubuhnya kurus, kira-kira satu helai kain waktu dilipat masuk semua, masuk semua, bisa sampai semua, kurus, orangnya kurus, itu modelnya cukup kain kafan itu dihelai satu barisan saja. Artinya 3 lembar itu sama. 3 lembar itu diaturnya sama. Itu kalau bentuknya orangnya kurus. Tapi kalau model yang kedua, model orang-orang yang tinggi, besar atau gemuk, itu ketika kalau kain kafan 1 lembar itu ditutup, tidak cukup. Tidak cukup. Itu cara aturnya. Kain kafan itu diatur 3. Pertama yang di bawah, di tengah. Yang kedua diatur di atas kain yang pertama, tapi digeser setengahnya ke samping. Jadi jangan letakkan langsung di atas kain kafan kedua, digeser ke samping, di tengah-tengahnya. Kain ketiga taruh ke sebelah sana, juga digeser ke samping. Jadi yang dimiup itu lapisan bawah pertama. Nah, baru letakkan jenazah orang yang kira-kira perlu pelebaran kain kafannya tadi. Nah, nanti
Kalau yang model orang begini, ketika dibungkus, itu bungkus dulu dari yang kiri ke kanan. Masukkan dulu dari yang kiri sini, masukkan ke sisi-sisi kanannya. Ya, berarti itu kain yang dari sebelah sini masukkan ke kanannya. Setelah itu lipat yang kanan, masukkan ke sisi kiri. Diketatkan gitu. Lalu kemudian baru yang paling bawah. Baru seadanya, secukupnya. Sebelum itu letakkan dulu tali-tali untuk mengikat kain kafan. Tali itu boleh letakkan di awal, boleh belakangan. Kalau jenazah itu bisa diangkat-angkat sedikit, masukkan tali di bawah tubuhnya juga boleh. Jumlah tali yang penting ganjil, tidak ditentukan jumlahnya, sesuai kebutuhan. Boleh 7, boleh 5. Itu kebiasaan. Boleh 7, boleh 5. Jadi atur saja. Yang penting pocong, kepala dan kaki sudah 2. Atur di bahagian tengah, atur di bahagian perut, paha, betis dan ujung kaki. Setelah itu baru pocong. Jadi di tumit, di mata kaki baru pocong. Yang menunjuk 7. 5 juga boleh, Pak. Tergantung kebutuhan saja. Maka kalau orangnya kurus, kecil, misalnya begitu, tidak perlu sampai 7 juga boleh. Apakah kain tali itu dibuat dari kain kafan? Tidak mesti. Cuma kebiasaannya ya, dengan kain kafan itu baik. Nanti setelah dibungkus, simpul tali itu ditaruh di sebelah kiri jenazah. Ya. Simpul tali diikatkan, Pak. Itu nanti ikatnya jangan ikat mati, ikat hidup. Ditaruh di sebelah kiri jenazah, bukan ditaruh di tengah jenazah. Menyorong hana mufhum, enggak ikat Pak tengah. Ya. Diikat di sebelah kiri jenazah. Kenapa? Nanti ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, posisinya ditidurkan ke rusuk kanan. Otomatis yang terbangun ke atas rusuk kiri. Maka di saat meninggalkan jenazah mau dikuburkan, sunnah untuk dilepaskan tali-tali yang terikat tadi, kecuali tali kepala dengan tali kaki yang pocong. Yang lain semua sunnahnya dilepas. Ya. Kenapa dilepas? Para ulama mengatakan ketika terjadi proses pembusukan alami, ya, takdir Allah membusukkan, membuat jenazah kita terurai kembali dengan tanah, itu dia tidak terikat. Jadi begitu penggelembungan jasad ini, dia dalam keadaan mudah, tidak terikat. Jadi makanya disuruh lepaskan kain-kain tali-tali. Lepaskan, letak di situ. Lepaskan maksudnya lepas saja biar jatuh di situ. Jangan dilepaskan dibawa pulang. Ya. Makanya muncullah filem Tali Pocong Perawan. Saya nak nonton. Saya cuma tahu judulnya saja. Ya. Nah, pernah saya nonton itu. Dah. Bawa pulang. Rupanya gara-gara bawa pulang, kembali jenazahnya ke rumah gara-gara kainnya dibawa pulang. Jadi tidak boleh bawa pulang, lepaskan saja, biarkan jatuh di situ saja. Begitu nanti prosesnya. Ya. Wallahu alam, nanti setelah penghujung semua ini kita lihat apakah kita memungkinkan untuk kita praktekkan sekali, sehingga semua orang yang mengaji tahu. Setelah mengaji ini, Pak, diharapkan kita tidak lagi khawatir dan takut untuk mengurusi jenazah, apalagi itu orang tua kita sendiri atau anak kita sendiri. Ya, nah itu yang kita harapkan setelah mengaji seputar urusan jenazah.